puji Tuhan, kita bisa beribadah pagi semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita memuliakan nama. Penyanyi
kasih Bapa yang baik, kalau pada pagi hari ini kami masih berikan kesempatan untuk kami bisa beribadah di tempat-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang tak terhingga di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan selalu kami rasakan setiap hari, setiap detik dalam hidup kami. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau bersukaria pada pagi hari ini. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini hamba-Mu juga berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan roh kerendahan hati Bapa, supaya kami bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di tempat ini, mengurapi setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri. Saya baca renungan firman pada pagi hari ini, saya ambil di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, firman yang sangat menyenangkan. Beri senyum kiri kanan. Kita mau bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Ya, kita mau terima sukacita dari surga. Bersenyum ya. Haleluya. Kekuatan
inilah kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, penuhi sukacita. Sukacita surga nyata, penuhi sukacita surga. Sukacita surga nyata, penuhi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersukacita pagi hari ini. Nah, kita terima sukacita yang luar biasa dari Tuhan yang tidak pernah hilang. Amin. Kita mau semangat lagi menyanyi sambil bergoyang, saudara. Segala masalah bisa kita lewati bersama Tuhan. Kita sanggup. Haleluya Yesus. Meskipun musuh di depanku, kita akan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu dewa di kiriku, berasa di sisi kananku. Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kekuatanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku. Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Silakan saudara, saya beri kesempatan yang mau menyaksikan cita kasih Tuhan bahwa Yesus sumber kemenangan kita. Sambil menunggu kita angkat pujian.
Silakan. Mungkin Bidesi. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Setiap detik-detik kehidupan kita, Tuhan selalu menolong dan memberkati. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup. Mari kita persiapkan hati kita, Yesus. Haleluya. Kasih-Mu besar, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Kau telah pertemukan kami, saudara-saudara kami, dengan penuh kasih di tempat ini Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan untuk kami. Terlebih ampuni segala dosa-dosa kami Bapa, yang kami buat dengan sengaja maupun tidak. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan bisa menjadi pedoman dan kekuatan untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Haleluya. Nah, hari ini saya akan membawakan tema yaitu sebenarnya banyak tema-tema lain, tetapi ketika saya berdoa saya diingatkan saya tidak tahu apa yang saudara alami, sehingga mungkin ini menjadi makanan rohani yang terbaik pada pagi hari ini, yaitu temanya mengampuni untuk diampuni. Coba sekali lagi ulangi, 1, 2, 3. Mengampuni untuk diampuni. Mari kita semua buka di dalam Matius 18. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Kalau sudah, kita semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat ini bersama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Silakan duduk. Mungkin ini membingungkan bagi kita semua. Berarti mengampuni itu di luar, tolong, tidak boleh mengampuni itu hanya 7 kali. Pak, 1 kali aja susah, apalagi 7 kali, apalagi dikali 70. Berarti 70 kali 7 berapa? 490. Ingat, ini bukan berarti Yesus berkata ampunilah 490 kali, bukan. Tetapi ini simbolis. Ingat, angka 7 adalah angka kesempurnaan. Angka 70 adalah angka totalitas. Jadi kesempurnaan yang totalitas, kalau sempurna itu artinya juga unlimited, tanpa batas. Nah, inilah yang banyak orang, bahkan saya sendiri, sulit, siapapun sulit untuk yang namanya satu ini, pengampuni ini. Tetapi nanti kita akan lihat jurus yang paling ampuh supaya kita mudah mengampuni. Persiapkan videonya, dan sebenarnya ada ayat 23 dan sampai ayat yang terakhir, tapi kita lihat melalui video. Bisa dibesarin mungkin. Hamba yang tidak mau mengampuni. Suatu hari, umpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Suatu hari, Yesus sedang mengajar murid-muridnya, lalu Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah terhadap saya? 7 kali kah? Yesus berkata, Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. lalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, katanya, hal kerajaan sorga seumpama perumpamaan ini. Seorang raja mau mendapatkan kembali uangnya dari para hambanya. Ada salah seorang hambanya yang telah berhutang berjuta-juta rupiah dan tidak dapat melunasi hutangnya. Jadi raja memerintahkan agar hamba itu dijual bersama dengan anak istrinya dan segala yang dimilikinya untuk membayar hutangnya. Hamba itu memohon kepada raja, Tolong raja, bersabarlah terhadap saya akan melunasi semua hutang saya. Lalu raja itu berbelas kasihan kepadanya, sehingga ia menghapuskan semua hutang hamba itu. Wah,
Terima kasih Raja. Saya sebut ini sebagai Tetapi hamba yang ketika pertama. hamba itu keluar, ia pergi berjumpa dengan temannya yang berhutang beberapa ribu rupiah kepadanya. Hamba itu berkata, Hai kamu, bayar segera semua hutangmu. temannya itu bersujud dan memohon agar hamba itu bersabar dan berjanji bahwa ia akan melunasi semua Dia hutangnya. hutang sama Tetapi raja hamba itu berkata, Tidak, 1 masukkan miliar, saja dia ke dalam sedangkan penjara dia hutang sampai hutangnya lunas. cuman ketika 100 hamba-hamba ribu. lain melihat apa yang telah terjadi, mereka sangat kecewa dan memberitahukan kepada raja apa yang telah terjadi. Lalu raja memanggil hamba yang jahat itu dan berkata, Kamu adalah hamba yang jahat. Aku telah menghapuskan semua hutangmu karena engkau memohonnya. Bukankah seharusnya kamu juga kasihan kepada temanmu, sama seperti aku telah mengasihani kamu? lalu raja yang marah itu menyuruh agar memasukkan hamba yang jahat itu ke dalam penjara sampai dia melunasi semua hutangnya. Yesus berkata, Begitu juga Bapakku di surga akan memperlakukan kalian kalau kalian tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hati. dari cerita Alkitab ini kita belajar bahwa kita harus mau mengampuni. Ya, tombol itu sebelah kanan. Ya, itu. Nah, puji nama Tuhan, apa kira-kira maknanya? Jadi jurus yang paling ampuh supaya kita mudah mengampuni adalah, coba saya minta bantuan anak muda. Coba, Rafael sini, maju ke depan, sini. Dua orang, sebelahnya lagi, sini. Ya, coba kita lihat, kita tanya, jurus yang paling ampuh supaya kita mudah mengampuni, coba lihat anak-anak ini. Saya mau nanya, madep ke sana. Jawab, kamu pernah nggak melakukan dosa? Ya, jawab yang kuat. Pernah. Setahun pernah nggak tidak pernah melakukan dosa? Sebulan? Seminggu? 1 hari dah? Nggak melakukan dosa? Enggak, berarti minimal 1 hari melakukan dosa? Minimal ya? Apa cuma 1 kali? Enggak juga. Menurut pengakuan anak muda ini, ternyata bisa jadi dalam 1 hari lebih dari 1 kali mereka melakukan dosa. Apakah, saya mau nanya berikutnya, berapa kali Tuhan mau ampuni kamu? Kira-kira per kejadian. Setiap hari kalian berdoa nggak, Tuhan Yesus ampuni dosa saya sebelum saya tidur, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pernah berdoa begitu nggak? Pernah ya? Saya mau tanya, berapa kali Tuhan mau ampuni kamu, Rafael? Atau 100 kali, 1000 kali? Wah, setiap katanya. Jadi nominalnya ada nggak? Kalau kamu berapa kali? 10.000,